It's banking secrecy. In fact, banking is seen as emblematic of Switzerland, and it has been portrayed with varying degrees of accuracy in overall popular culture, books, movies, and television shows. For instance, American historical black comedy crime film The Wolf of Wall Street 2013 shows how Belfort and his accomplices used Swiss bank accounts to hide their unlawful activities and launder their illicit earnings. I'm curious about your bank secrecy laws here. Yes. This was a problem for Swiss banks, which had a reputation for secrecy. Before this, wealthy individuals from all over the world could stash their money into Swiss bank accounts with total anonymity. Traditionally, Switzerland used to be one of those places where the banks kept your information very secret. They didn't share information with other governments, and that was ultimately part of the Swiss banking model, which made it incredibly successful. Back in 1934, the Swiss government passed a Banking Secrecy Act that ultimately made it an offence for Swiss banks to reveal information about clients to foreign governments. And that in a way sowed the seeds of massive growth in the Swiss banking system. Some of that history, as you know, is very checkered. The Nazis may be hiding gold in Swiss bank vaults, African dictators and despots that have siphoned off state funds. That money has found its way into the Swiss banks. The Swiss, for their part, would probably hold up their hand and say, look, we can't be responsible for where the money comes from, but that answer is not good enough anymore. Selamat malam, perkenalkan nama saya Alfia Duyandra dengan NIM A10122311026 akan membahas kasus perbankan internasional. Di sini saya akan mengambil kasus perbankan di negara Swiss dengan judul Why are Swiss Bank Famous for a Black Money? Yang pertama-tama saya akan membahas bank secrecy. Apa itu bank secrecy? Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perbankan, menyebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanannya, dan simpanannya. Secrecy tersebut adalah sistem komputer yang bisa dikatakan aman jika suatu informasi maupun data hanya bisa dibaca oleh pihak yang diberi kewenangan secara ilegal. Jadi, bank secrecy di negara Swiss itu sangat amat menjaga privasi klien mereka. Nah, prinsip ini dikodifikasikan dalam konstitusi jika mengungkapkan informasi dan aktivitas klien tanpa persetujuan merupakan kejahatan tingkat federal. Nah, apa itu tingkat federal? Tingkat federal itu adalah suku bangsa dana federal yang dibebankan lembaga keuangan satu sama lain untuk pinjaman di pasar cadangan semalam. Sistem perbankan sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed adalah lembaga ekonomi paling kuat di Amerika Serikat dan mungkin di dunia. Nah, jadi kejahatan tingkat federal ini, sistem ini dituduh memfasilitasi kegiatan kriminal. Many banks do not respect their due diligence obligation dan juga tidak memenuhi kewajiban mereka untuk melaporkan kecurigaan jika aktivitas ilegal yang dilakukan klien mereka kepada pihak yang berwenang. Jadi bank secrecy di Swiss itu sangat menjaga rahasia nasabah atau klien mereka dengan sangat ketat dan sangat rahasia. Nah, beberapa skandal yang melibatkan tokoh-tokoh politik yang cukup terkenal yang pernah menaruh uang di bank Swiss. Yang pertama itu ada Najib Razak, Perdana Menteri Malaysia. Yang kedua, diktator Ferdinand Marcos dari Filipina.
Dan yang terakhir, Hosni Mubarak di Mesir. Mereka ketahuan menyembunyikan uang hasil korupsi di Swiss pada tahun 2014. Mereka menaruh uang hasil korupsinya itu di Credit Suisse, bank yang berada di Swiss. Credit Suisse digugat karena banyak membantu warga bank atau warga negara-negara yang lain seperti warga negara Amerika Serikat untuk menghindari pajak. Jadinya bank itu harus membayar denda yang cukup tinggi kepada pemerintah Amerika karena mereka menjaga privasi klien mereka dan menyembunyikan hal-hal kejahatan yang dilakukan warga negara tersebut. Akibatnya, warga negara Amerika dilarang membuka rekening bank di Swiss tanpa memberitahu kepada pemerintah mereka terlebih dahulu. Jadi, saat ini Swiss menerapkan aturan-aturan baru untuk merubah gambaran negatif about its bank secrecy. This includes small collaboration and transparency with the hope sistem banknya mendekati standar internasional yang ada. Jadi, bank di Swiss itu merubah gambaran negatif tentang bank secrecy yang menjaga privasi, kejahatan-kejahatan klien mereka melakukan kejahatan-kejahatan di bank itu. Mereka merubah aturan-aturan tersebut supaya mendekati standar internasional yang ada. Nah, jika dikaitkan perbedaan dan persamaan sistem bank di Indonesia dan di Swiss terdapat di dalam kerahasiaan banknya. Swiss, seperti yang saya bilang tadi, Swiss lebih memiliki sistem kerahasiaan bank yang sangat ketat, sehingga sulit mendapatkan informasi tentang pemegang rekening bank. Kalau di Indonesia memiliki sistem kerahasiaan bank yang relatif lebih terbuka dan lebih mudah untuk mendapatkan informasi. Jika dalam sintesis, Indonesia dan Swiss memiliki perbedaan dalam kerahasiaan bank, hukum undang-undang, dan norma internasional. Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mengenai pencucian uang, tindakan kejahatan, dan lain-lain untuk melakukan kerjasama internasional guna memperbaiki reputasi negara dan menghentikan kegiatan korupsi dan pencucian uang. Sekian dari saya tentang materi kasus perbankan internasional di negara Swiss. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih.